You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Studi kasus apotek sehat mandiri. Apotek sehat mandiri memiliki dua sistem utama untuk mengelola penjualan obat, yaitu sistem lama yang dilakukan secara manual dan sistem baru yang berbasis digital dan terotomasi. Studi kasus ini membahas bagaimana transisi dari sistem lama ke sistem baru dapat meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kepada pelanggan. Pada sistem lama, apotek sehat mandiri, proses pelayanan manual menyebabkan pelayanan lambat, human error tinggi, pencatatan rentan hilang, dan pemusatan obat tidak efisien. Mandiri, yang pertama, efisiensi pelayanan rendah. Proses manual memakan waktu lama, menyebabkan pelanggan menunggu lebih lama untuk menerima obat. Risiko human error tinggi, seperti salah hitung atau pencatatan yang tidak akurat. Yang kedua, ketergantungan pada media fisik. Pencatatan di buku dan arsip kertas berisiko rusak, hilang, atau sulit diakses ketika dibutuhkan. Yang ketiga, ketidakterhubungan dengan supplier. Pemesanan via telepon rawan miskom sehingga pesanan obat bisa tertunda atau tidak sesuai kebutuhan. Yang keempat, keterbatasan monitoring dan backup data. Tidak ada mekanisme backup data sehingga jika terjadi kehilangan arsip fisik, data tidak bisa dipulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Devi Jomar Paung. Nah, jadi setelah pembahasan materi adanya studi kasus dan beberapa permasalahan pada apotek sehat mandiri, di sini ada beberapa cara atau solusi untuk mengatasinya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu digitalisasi proses, yaitu pengecekan stok, penghitungan biaya, dan pencatatan dilakukan otomatis. Kemudian yang kedua yaitu gunakan database digital dengan backup cloud untuk keamanan data. Jadi data disimpan di database seperti MySQL dan di backup otomatis ke cloud untuk keamanan, sehingga data aman dari kehilangan dengan enkripsi. Nah, yang ketiga yaitu integrasikan sistem dengan supplier untuk pemesanan yang cepat dan akurat. Nah, jadi tujuan sistem ini untuk memastikan pesanan cepat, akurat, dan dapat dilacak real time. Kemudian yang terakhir yaitu otomatisasi laporan harian untuk efisiensi administrasi. Jadi otomatisasi ini yaitu laporan penjualan stok dan pendapatan. Nah, jadi otomatisasi ini yaitu laporan penjualan, kemudian stok dan pendapatan dihasilkan otomatis dari database. Nah, berikutnya kita masuk ke flowchart. Jadi di sini ada bentuk flowchart apotek sehat mandiri ya teman-teman. Pertama yaitu mulai. Flowchart dimulai dengan simbol of file yang menandakan awal proses. Kemudian pelanggan datang. Pelanggan tiba dan akan dilayani untuk mengecek stok obat yang mereka butuhkan. Dan setelah itu cek stok obat. Nah, sistem atau petugas akan memeriksa ketersediaan stok obat. Kemudian stok ada. Nah, jadi ini adalah diffusion point atau simbol belah ketupat. Jika stok ada, proses dilanjutkan ke input transaksi. Kemudian jika stok tidak ada, pelanggan diberi informasi tentang stok kosong. Lalu prosesnya selesai. Kemudian input transaksi atau jika stok ada, petugas memasukkan data transaksi obat yang akan dibeli pelanggan. Kemudian hitung total, sistem menghitung total biaya pembeliannya. Nah, setelah itu cetak struk. Nah, sistem mencetak struk pembelian sebagai bukti transaksinya. Dan setelah itu update stok. Update stok ini sistem memperbarui stok obat berdasarkan jumlah yang terjual. Kemudian proses selesai setelah stok diperbarui atau informasi stok kosong diberikan. Nah, kemudian di sini ada sistem
diagram apotik sehat mandiri ya teman-teman. Jadi di sini ada 4 entitas. Yang pertama admin, supplier, pelanggan, dan staf apotik. Pertama entitas admin dan atributnya yaitu ada ID admin, kemudian nama, username, dan password. Kemudian entitas supplier ada atributnya ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Dan entitas pelanggan yaitu atributnya ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang terakhir entitas staf apotik yaitu atributnya ID staf, ada nama, jabatan, dan ada alamat. Nah, relasi antara entitasnya yaitu admin mengelola staf apotik. Hubungan relasinya yaitu one to many. Kemudian supplier menyuplai barang ke pelanggan melalui staf apotik. Jadi, hubungan relasinya yaitu many to many. Kemudian pelanggan dengan staf apotik, yaitu pelanggan berinteraksi dengan staf apotik. Hubungan relasi antar entitasnya yaitu many to many. Dan yang terakhir yaitu entitas admin. Admin mengelola data supplier. Hubungan relasi antara entitasnya yaitu one to many. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Mesya Elvira. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses asilama yang dipakai apotek sehat mandiri. Baik, seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, terdapat supplier, admin, staf apotek, dan pelanggan. Nah, penjelasan alur proses asilama di sehat mandiri. Nah, yang pertama, pelanggan datang ke apotek tujuannya untuk membeli obat atau hanya sekedar konsultasi soal resep yang mereka punya. Kemudian pelanggan memberi resep ke dokter atau langsung request ke staf apotek. Nah, resep diterima oleh staf apotek, lalu dicek validitas dan kebutuhannya. Lalu staf apotek ngecek apabila stok obat itu ada atau enggak. Kalau misalkan ada, itu bakal lanjut ke step berikutnya. Kemudian bila obat sudah ditemukan, obat yang sesuai dengan resep tadi diambil langsung dari rak oleh staf apotek. Nah, selanjutnya staf apotek menghitung total harga obatnya secara manual pakai kalkulator atau langsung ditulis tangan. Kemudian semua transaksi dicatat di buku manual mulai dari jumlah obat sampai ke total pembayaran. Nah, pengiriman obat ke pelanggan, obatnya diserahin langsung ke pelanggan yang udah nunggu di area kasir. Setelah itu pelanggan menerima struk pembayaran yang ditulis secara manual oleh staf tadi. Lalu pelanggan membayar harga obat sesuai total yang ada di struk tersebut. Nah, di akhir admin apotek bikin laporan transaksi harian based on data di buku. Nah, rekap harian yang udah dibuat tadi diarsipin dalam bentuk dokumen fisik. Nah, selain pelanggan yang datang langsung, apotek juga menerima pesanan via telepon untuk kebutuhan tertentu. Lalu obat yang dipesan melalui via telepon tadi bakal dikirim ke pelanggan sesuai alamat yang udah tertera. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data flow diagram sistem apotek. Untuk penjelasan di FD, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah entitas pertama dalam sistem. Mereka datang untuk membeli obat dan akan melakukan transaksi. Nah, alurnya adalah pelanggan melakukan pembelian obat yang kemudian datanya masuk ke dalam sistem. Nah, setelah selesai transaksi, pelanggan menerima struk sebagai bukti pembayaran. Nah, selanjutnya sistem apotek. Nah, di sistem ini menjadi pusat dari seluruh alur data. Sistem mengolah informasi yang masuk dari pelanggan, admin, dan supplier. Nah, alur utamanya adalah
Nah, sistem menerima data pembelian obat dari pelanggan, yang kemudian sistem mencatat transaksi, mengelola stok obat, dan mengeluarkan stok untuk pelanggan. Kalau supplier, nah supplier ini berperan untuk menyediakan stok apotek. Interaksinya dengan sistem adalah sistem mengirimkan purchase order atau pesanan pembelian ke supplier, yang kemudian supplier mengirimkan suplai obat sesuai kebutuhan yang tercatat di dalam sistem. Nah, kalau yang terakhir itu admin, dia yang bertanggung jawab untuk menginput data dan laporan. Alur datanya, admin memasukkan data input seperti informasi obat, harga, atau stok ke dalam sistem, lalu sistem kemudian menghasilkan laporan untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi admin. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai ASI lama dan DFD sistem apotek. Dengan sistem ini, seluruh proses jadi lebih terstruktur dan alur lebih jelas. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana data mengalir di dalam sistem apotek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada ASI baru. Yang di slide samping tadi kan tentang ASI lama. Di sini ada ASI baru, apotek sehat mandiri. Jadi diagram ini menggambarkan tentang proses kerja apotek sehat mandiri dengan sistem digital yang mempermudah operasional. Kemudian prosesnya juga diawali dari admin dan diikuti staf apotek dan pelanggan serta berakhir dengan peran supplier. Kemudian yang pertama itu dimulai dari admin ya. Apa saja sih tahapan dari admin? Yang pertama itu admin mendapatkan laporan otomatis dari sistem atau laporan secara otomatis. Yang kedua, data laporan disimpan secara aman melalui cloud atau backup cloud. Nah, kenapa? Ya, supaya memastikan data selalu tersedia dan aman untuk digunakan kapan saja. Kemudian, yang kedua itu ada staf apotek. Tahapnya juga apa? Tahap yang pertama itu staf memproses resep yang diberikan oleh pelanggan. Kemudian di-scan resepnya, sistem membaca resep secara digital. Nah, yang kedua itu cek stok digital dengan memastikan ketersediaan obat di sistem. Yang ketiga ada lokasi obat otomatis dengan sistem menunjukkan lokasi obat secara tepat. Yang keempat ada total auto calculate dan biaya total obat dihitung secara otomatis. Nah, yang kelima ada update database, yaitu data stok dan transaksi diperbarui ke sistem. Kenapa? Ya, agar mempercepat proses kerja dan menghindari kesalahan secara manual. Lalu ada pelanggan. Pelanggan datang ke apotek secara kartu member jika ada dan kemudian menyerahkan resepnya. Setelah diproses, pelanggan membayar secara digital atau bayar digital. Kenapa ini juga penting? Ya, agar dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan dengan teknologi modern. Dan yang terakhir nih, ada tahapan dari supplier. Yang pertama ada supplier menerima pesanan obat secara digital atau orderan digital. Kemudian setelah pesanan diproses, supplier memberikan pembaruan pengiriman atau update pengiriman. Ya, kenapa ini juga penting ya? Iya, supaya menjamin ketersediaan stok obat di apotek secara teratur. Nah, jadi kesimpulannya dari ASI yang baru ini, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional
dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Diagram alurnya menggunakan simbol standar yang mudah dipahami seperti persegi panjang untuk proses dan belah ketupat untuk keputusan, dan proses yang terintegrasi ini menciptakan apotek yang modern, cepat, dan akurat. Kemudian ada slide kesimpulan. Nah, kemudian slide terakhir ada kesimpulan, yaitu dengan beralih dari sistem manual ke sistem digital, apotek sehat mandiri dapat meningkatkan efisiensi secara akurasi dengan kualitas pelayanan. Masalah seperti proses menjadi lambat, resiko human error, dan kehilangan data dapat diminimalkan. Kemudian, implementasi sistem baru harus dilakukan secara bertahap, disertai pelatihan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan ini materi terakhir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.